Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya Ibu dengar semangat sekali menjawab salam hari ini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini untuk kelas 5 maupun kelas 6? Sehat semua? Alhamdulillah semuanya sehat dan siap untuk belajar. Nah, hari ini sebelum kita belajar, silahkan kakak kelas 6 dipimpin doanya supaya teman-teman dan juga adik-adiknya bisa berdoa. Ya, sudah berdoa semua? Hari ini untuk kelas 5, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Iya, bagus sekali. Kelas 6? Masuk semua? Ya, berarti kelas 5 dan kelas 6 ini sudah sangat siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silahkan diperiksa dulu dari kerapian dan juga kebersihan dari masing-masing tempat duduk kalian dan juga pakaiannya. Kalau ada yang belum pakai top dasi, silahkan dipakai. Kalau ada yang masih ada sampah di bawahnya, silahkan diambil. Ya, sudah siap semua? Ya, good. Sebelum kita belajar tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan sedikit bertanya tentang materi yang telah lalu, baik pada kelas 5 maupun kelas 6. Coba kelas 5 kemarin kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Ada yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan kalor itu? Ya, benar, panas. Good. Untuk kelas 6, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Coba kalau pada anak laki-laki ciri-ciri pubertasnya apa saja? Tumbuh jangkung, benar. Kemudian suara yang membesar, benar. Lalu tumbuh rambut halus di bagian tubuh, ya benar. Nah, setelah kita belajar tentang materi yang telah lalu, nah hari ini kita akan belajar tentang untuk kelas 5, yaitu benda-benda apa saja yang dapat menghambat dan juga benda-benda apa saja yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan untuk kelas 6 kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kemudian juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa dan juga dampaknya bagi kita seperti apa. Tujuannya yaitu untuk kelas 5 supaya kita bisa membedakan benda mana yang dapat menghantar panas dan juga benda mana yang dapat menghambat panas serta manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan untuk kelas 6 tujuannya yaitu supaya kita bisa memahami benar apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, lalu dampaknya apabila kita melaksanakan hak dan kewajiban itu apa. Nah, untuk alur pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kelompok baik kelas 5 maupun kelas 6 menjadi beberapa kelompok kecil dan tugasnya adalah mendiskusikan tugas yang telah Ibu sediakan dalam lembar kerja peserta didik. Untuk kelas 5, nanti akan kita adakan percobaan sederhana. Lalu tugas kalian adalah mengamati berdasarkan hasil percobaan itu dan telah Ibu siapkan alat dan bahannya, yaitu ada gelas A dan juga gelas B yang nantinya akan diisi dengan air panas dengan jumlah atau volume yang sama. Kemudian juga ada alat seperti sumpit dari logam atau besi, kemudian ada juga sumpit yang terbuat dari kayu, ada sendok, dan juga ada benda penggaris yang terbuat dari plastik. Tugas kalian nanti untuk gelas A, kalian harus meletakkan benda-benda yang terbuat dari plastik dan kayu di gelas A, seperti ini, dan diisi dengan air panas, kemudian di benda yang terbuat dari logam dan besi di gelas B, seperti ini. Lalu kalian akan mengamati bagaimana perpindahan yang terjadi dari ujung masing-masing benda ini ke ujung benda yang lainnya. Apakah panasnya berpindah atau tidak, baik yang di gelas A maupun di gelas B. Lalu tugas kalian adalah mencatat hasil pengamatannya dalam lembar kerja peserta didik. Dan untuk kelas 6, tugas kalian sama, nanti Ibu akan berikan kalian lembar kerja peserta didik. Dan di sini akan terdiri dari beberapa gambar-gambar tentang hak dan kewajiban kita sehari-hari sebagai warga negara, dan tugas kalian adalah mendiskusikannya bersama kelompok bagaimana pelaksanaan dan juga dampaknya apabila kita melaksanakan atau mengamalkan hak dan kewajiban kita. Sebelum kita memulai untuk diskusi, Ibu akan membagi kelompoknya. Untuk kelas 5, baris ke-1 dan kedua adalah kelompok 1, baris kedua dan ketiga adalah kelompok kedua, dan baris ke-5 dan ke-6 adalah kelompok ke-3. Nah, begitu juga dengan kelas 6 sama, baris pertama dan kedua kelompok 1, baris ke-3 dan ke-4 adalah kelompok 2, baris ke-5 dan ke-6 adalah kelompok 3. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kelas 5, yaitu tentang benda isolator dan konduktor. Apa itu yang disebut dengan konduktor? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas.
panas, sedangkan isolator adalah benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Nah, tugas kalian nanti setelah melaksanakan pengamatan tentang benda isolator dan benda konduktor ini, kalian harus membedakan manakah benda yang dapat menghantarkan panas dan mana benda yang dapat menghambat panas. Catat ya di lembar kerja peserta didiknya. Sedangkan untuk kelas 6, nanti kalian juga akan berdiskusi tentang gambar di lembar kerja peserta didik kalian. Silahkan cari informasi, boleh dari buku atau dari juga ide pendapat temannya. Ya, silahkan baik kelas 5 maupun kelas 6, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah, berarti bisa dilanjutkan diskusinya ya. Silahkan untuk kelas 5 dan kelas 6, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan diskusi, pengamatan, dan tugas dalam lembar kerja peserta didik yang telah Ibu berikan. Selanjutnya itu kelas 5 dan kelas 6 tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada masing-masing kelompok silahkan disiapkan bahan presentasinya, kemudian siapa yang bertugas untuk mempresentasikan hasilnya. Baik kelas 5 maupun kelas 6 harus disiapkan. Kelas 5 sudah siap? Kelas 6 sudah siap? Iya, keren. Sekarang kita bergiliran maju untuk kelas 5. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Iya, bagus sekali hasil presentasinya dari kelompok 1, kelas 5. Kemudian kelompok 2. Wah, nggak kalah keren yang dari kelompok 1 tadi. Hasilnya sudah bagus, lengkap, dan juga secara menyeluruh mengerjakan tugas di lembar kerja. Kemudian untuk kelompok 3, silakan. Ya, benar sekali, sudah tepat sekali hasil diskusinya, baik dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Silakan kita beri tepuk tangan. Dan untuk kelas 6, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Ya, keren sekali presentasi hasil dari kelompok 1 di kelas 6 ini tadi. Sudah sangat memberikan contoh yang baik bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kelompok 2. Ya, benar sekali, sudah sangat tepat sekali pembahasan di kelompok 2 tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kelompok 3 terakhir. Ya, benar sekali, sudah sangat lugas dan jelas sekali ya hasil diskusinya tadi. Keren-keren di kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya itu setelah kita berdiskusi hari ini, Ibu harap hasil diskusinya tadi dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga pembelajaran hari ini bisa bermakna. Nah, sebelum itu Ibu akan menarik kesimpulan. Silahkan kita simpulkan bersama-sama baik kelas 5 maupun kelas 6 tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk kelas 5, kita hari ini sudah belajar tentang benda isolator dan juga benda konduktor. Apa itu benda isolator? Benda isolator adalah benda yang dapat menghambat perpindahan kalor, sedangkan benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas. Contohnya apa tadi benda isolator? Ya, plastik, kayu. Benda konduktor, besi, baja ya. Benar sekali untuk kelas 6. Ya, hak adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan dan kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban kita adalah seperti menaati peraturan, lalu menjaga keutuhan negara. Kalau kita sebagai pelajar, kita harus belajar, kemudian juga bisa dengan menjaga kerukunan antar masyarakat. Ya, benar sekali. Atau juga menaati rambu lalu lintas, membayar pajak, itu adalah contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Baik, untuk kegiatan belajar hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk pelajaran minggu depan, silakan kelas 5 dibuka materi tema 6 pada pembelajaran ke-6, dan kelas 6 silakan dibuka materi tentang bagaimana membentuk masyarakat yang beradab. Dan kelas 5 juga jangan lupa dibaca bukunya. Untuk PR-nya nanti kelas 5 ada di halaman 84 dan kelas 6 ada di halaman 67. Silahkan dikerjakan di rumah. Untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Apabila dari Ibu ada banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.